محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim Buya Syakur bahwa orang sombonglah orang kafir, orang yang tidak bertuhan bukan orang kafir. Adam yang bisa menjawab, malaikat hatinya baik, ya sudah, mereka bersujud artinya menghormati Adam. Iblis tetap tidak mengakui kelebihannya karena kesombongannya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak, tidak mau menghormati Adam, sebabnya tidak menghormati karena kesombongannya. Oleh karena sombong itulah maka Adam disebut orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang sombong. Yang percaya sama ucapannya ini jadi kafir, dia sendiri jadi kafir. Tidak boleh ragu, kalau ragu kamu jadi kafir juga. Tak usah pakai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Anak TK saja tahu tuh. Orang tidak bertuhan itu kafir. Mengaku bahwa mondok 20 tahun di luar negeri, hanya mondok saja itu, jangan 20 tahun, 100 tahun kamu mondok juga. Hanya mondok saja, belum tentu kamu mendapatkan ilmu dari ilmu ilahi itu. Jadi nomor satu, pondoknya bagaimana, gurunya bagaimana. Kalau gurunya salah ya, pelajarannya ke depan sah. Yang kedua, kalau bagus pondoknya, pengajarnya bagus, kamu saat belajar beradab atau tidak. Semangat yang didasari dengan adab. Semangat yang didasari dengan tawadhu. Semangat yang didasari dengan ketakwaan. Baru nanti Allah kasih. Kalau tidak, ya tidak bakalan juga dikasih sama Allah. Nah, kalau ada yang salah-salah dalam belajar, pondoknya betul, gurunya betul, salah tiap hari istighfar, ini kemungkinan besar juga akan diselamatkan dari oleh alias dikasih seperti ilmunya sebagaimana dikasih sama orang-orang yang semangat tidak sedih, ikhlasan, ketakwaan, ketawaduan, adab-adab. Alhamdulillah. Oke, ini orang ini jadi kafir. Yang ikuti seluruh pengajian jadi kafir. Semua misi-misi para nabi dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, misi utamanya adalah apa? Mengajarkan mengenai ketauhidan. Mulai dari Nabi Adam, kampanye itu ya, kampanyenya adalah la ilaha illallah sampai Nabi Muhammad. Nanti tamanya la ilaha illallah itu berganti-ganti. La ilaha illallah Adam khalifatullah. La ilaha illallah Ibrahim khalilullah. La ilaha illallah Musa kalimullah. La ilaha illallah Isa ruhullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ganti-ganti menandakan bahwa asas syariat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu. Wajib punya Tuhan dan Tuhannya harus betul. Wajib punya Tuhan, Tuhannya satu. Kemudian Tuhan yang diyakini harus betul. Betulnya bagaimana? Yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul. Kalau sekarang tidak ada lagi nabi rasul lagi. Berarti untuk kami ini adalah yang disampaikan oleh ulama hak yang mu'tabar. Ulama hak apa? Semua kampanye nabi-nabi itu. Makanya isi kitab-kitab yang Allah turunkan itu yang utama sekali mengajarkan mengenai tauhid. Pelajaran pertama itu. Paham tidak? Sudah seperti itu kok bisa bilang gitu ya? Bahwa yang bertuhan, yang tidak bertuhan itu, yang tidak punya Tuhan, ateis itu tidak kafir. Kemudian yang sombong lah salah itu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah sampaikan
orang Yahudi bilang Uzair adalah anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani bilang Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Inilah ucapan pendapat bohong belaka tidak punya dasar. Lanjut ayat, lompat sedikit. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan alim ulama mereka dan orang-orang yang bahasa kita itu apa itu? Kalau bahasa Indonesia namanya bertapa. Kalau bahasa agamanya namanya orang suluk itu. So, memisahkan diri dari setiap orang dan perkara dunia untuk berkhalwat dengan Allah. Mereka jadikan alim ulama mereka dan orang-orang seperti itu sebagai itu arbabam min dunillah, selain Allah. Arbabah, Tuhan-Tuhan, zamannya Rabb, zamannya apa? Wal Masih ibn Maryam, dan Nabi Isa juga dijadikan Tuhan. Wa ma umiru illa ilaha wahida. Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan dengan Allah itu. Paham tidak? Tuhan yang satu Allah sendiri jelaskan dalam Al-Quran. Dalam suratul Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ul ilmi qa'im bil qisti. Annahu, apa itu lanjut? La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia dan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Tidak yang bersembah selain Dia, dan malaikat juga ikut bersaksi, dan orang-orang yang dikasihi ilmu dari kalangan manusia. La ilaha illallah, dan para malaikat dan orang-orang yang dikasih ilmu juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak sembah illa huwal azizul hakim, kecuali Dia. Kembali kepada siapa? Allah. Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Clear. Paham tidak? Itu menandakan. Ayat pertama tadi yang berkaitan dengan Yahudi Nasrani tadi, Allah sampaikan bahwa yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka pingin itu dalam menjadikan alim ulama dan ahbar mereka sebagai Tuhan selain Allah, pinginnya mematikan cahayanya Allah, nurnya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu, Allah tidak mau illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Melainkan Allah sempurnakan cahayanya lewat para nabi-nabi, para rasul-rasul, walaupun orang kafir tidak suka. Menandakan nomor satu, orang yang punya Tuhan tapi selain Allah, mukmin atau kafir? Lebih dari itu adalah orang yang tidak punya Tuhan. Cuma bedanya, orang yang sekutukan Allah dengan yang lain, bahasa Al-Quran disebut musyrik. Sementara orang yang tidak bertuhan disebut kafir. Kenapa? Dia ingkari salah satu kewajiban itu. Bertuhan itu kan punya satu kewajiban bagi setiap manusia dan jin. Dia ingkari, maka dia kafir. Jelas ya? Banyak lagi ayat. Berkaitan dengan ayat yang dia sampaikan tadi itu, sampaikan bahwa saat Allah perintahkan ini, kami alias Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua sujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia jadikan ini ayat sebagai dalil kalau yang kafir itu orang sombong, dan orang yang tidak bertuhan itu bukankah kafir? Jelas. Ini adalah cara pengambilan dalil yang konyol. Di sini tidak dijelaskan seperti mana yang dia bilang. Dalam ayat ini justru bukan Allah menjelaskan orang sombong itu orang kafir. Tetapi di sini Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak jalankan perintah Allah itu, yang diasaskan kesombongannya yang menyebabkan dia bersamaan tidak mau jalankan perintah Allah plus menentang. Menentang itu sebabnya apa? Sombong.
Maksudnya kesombongan yang menyebabkan dia menentang perintah Allah, dia tidak menjalankan perintah Allah itu, jatuhlah dia kafir. Tetapi kalau hanya sombong saja, tidak ada satu dalil yang mengatakan bahwa orang itu jadi kafir. Saya kasih gambaran di luar itu supaya mudah kamu paham. Kamu jalan di jalan jumpa si A. Mungkin kamu bajunya bagus, kendaraannya bagus, penampilan kamu bagus. Dalam hati mau merasa saya lebih bagus dari dia. Ini sombong. Pertanyaan, dengan sebab kesombongan kamu langsung kamu jadi kafir, padahal kamu rajin sholat, kamu itu sudah mengucapkan syahadat dan meyakini semua apa yang wajib diyakini. Dengan adanya tadi keadaan hati seperti tadi itu, saya lebih bagus dari dia, sombong. Apakah kamu jadi orang kafir? Tidak. Kenapa? Kesombonganmu itu tidak menyebabkan kamu membangkang kepada Allah, tidak menentang Allah. Walaupun kamu bagian dari salah satu orang yang sedang terjerumus dalam dosa besar. Karena sombong itu adalah dosa besar. Adanya sombong dalam hatimu tadi mungkin karena kamu jahil, tidak pernah dididik, keadaan hatimu tidak pernah ditarbiyah. Jadi kamu anggap merasa lebih bagus dari dia biasa saja. Pada Allah tak suka. Karena itu sombong. Atau kamu sudah belajar kalau bagi perasaan seperti itu tidak bagus, tidak disukai sama Allah, itu orang sombong. Cuma kamu punya kapasitas rohani belum begitu kuat sehingga kamu bisa melawan itu keadaan hatimu. Dua ini tidak jadi kafir. Kesombongan yang kedua, contoh yang kedua, ini kesombongan ini yang menyebabkan nanti orang jadi kafir. Kamu tidak sholat tapi punya banyak harta, mobil mewah, rumah bagus. Sementara tetanggamu rajin sholat, tahajud, zahirnya baik, tetapi dia salah satu orang miskin di kampung. Satu orang datang lihatkan kamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, masuk sini duduk. Cerita sholat begini, perintah Allah, kalau sholat begini dan tidak sholat begini. Kamu lawan orang yang bajak tadi. Kamu lawan orang yang apa itu sholat? Dengan sholat dapat apa? Lihat tetanggaku itu, jam 3 pagi sudah tahajud, baca Quran, sholat subuh berjamaah, zuhur asar, maghrib isya berjamaah. Lihat, saya tidak sholat, mobilku ada sekian, hartaku sekian. Maka kesombongan inilah ya, kesombongan yang menyebabkan dia menentang Allah ini. Perintah Allah dia tidak mau jalankan, maka orang jadi kafir. Maka dalam ayat yang berkaitan dengan iblis tadi itu, bukan Allah menjelaskan sombong kafir, bukan. Tetapi kesombongan yang ada pada iblis yang menyebabkan dia melawan Allah itu, saat disuruh sujud, itulah dia dijadikan orang kafir. Menandakan kesombongan punya level sama, iman punya level. Orang sifat hasad ada level, iri punya level macam-macam. Sifat bagus ada level-levelnya, sifat jelek juga ada level. Paham ya? Jadi mirip dengan iblis tadi, orang yang tidak mau sholat, padahal dia mengaku jelas tidak beriman lagi dia itu. Saat dia diajak sholat, menentang dengan cara tadi. Menentang tadi karena tapi sombongnya sudah level tinggi. Iblis begitu. Untuk itu ulama sampaikan bahwa orang yang tidak jalankan perintah Allah saja itu tidak menyebabkan dia jadi kafir. Tetapi bersama dengan tidak jalankan perintah Allah, dia lawan Allah. Sebab dia lawan apa? Sombong. Itulah dia jadi kafir. Paham tidak? Yang kedua, hadis yang disodorkan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi habbatu misqalim, apa itu habbatu? Hardalim minal kibr atau habbatu misqalatin minal kibr. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah itu di situ ini hadis tidak menerangkan, tidak menjelaskan bahwa orang sombong tidak masuk surga selama-lamanya. Lafaznya pakai la yadkhulu kok, bukan.
Bukan tidak masuk surga selama-lamanya, tidak pakai abadan selama-lamanya, tidak. Maksudnya adalah tidak bakalan masuk surga dari golongan yang pertama. Karena masih ada sifat sombong menurut undang-undang umum. Maka dia bagaimana supaya masuk surga? Disiksa dulu sama Allah supaya kasih bersih hatinya. Yang kedua, memiliki sifat sombong adalah itu hak Allah, dia langgar, dia terjang. Berarti ada kemungkinan juga Allah bisa ampuni dia tanpa harus disiksa. Jelas ya? Makanya dalil yang dia bawa tidak nyambung. Yang lucunya, dia selalu menjadikan ucapannya itu, menguatkan ucapan-ucapan, pendapat-pendapatnya dengan mengutip satu-satu ayat, satu-satu hadis. Dia tidak meneliti ayat-ayat yang lain untuk menyatukan ayat satu dengan ayat yang lain. Tidak menguatkan satu hadis yang lain, tidak menguatkan Al-Quran lewat hadis-hadis Nabi SAW. Tidak, dia hanya pakai modal logika, kemudian bawa ayat-ayat satu. Kalau begitu caranya, 30 juz Al-Quran itu 100 berapa surat? 14 surat. Itu bisa satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat yang isi surat yang lain, jadi bertengkar, tidak connect. Padahal dalam Al-Quran itu satu sama lain saling menguatkan. Kalaupun zahir berseberangan, ada yang berseberangan, bisa penjelasan bisa jadi ini sudah dihapus, ada ayatnya tapi hukumnya sudah dihapus, diturunkan hukum yang baru. Seperti kiblat, misalkan awalnya kiblat kemana? Baitullah dulu. Setelah Baitullah suruh kiblat kemana lagi? Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa sana, Palestina. Kemudian 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan suruh dalam keadaan sholat zuhur baru 2 rakaat, pas mau ruku suruh dari Baitul Muqaddas pindah ke Baitullah. Maka ada satu sholat yang kiblatnya dua. Sebagai ujian juga bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit, menguatkan iman orang yang kuat imannya, dan menjadi sebab orang-orang yang hati berpenyakit, iman setengah-setengah itu jadi murtad. Jadi jangan diyakini bahasanya itu. Bahkan saya sampaikan, mengaji sama itu orang haram hukumnya, mengikuti YouTube-nya dengan tujuan menimba ilmu haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak boleh. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.